Tayangan kegiatan GMFK PPI Provinsi Jawa Barat pada pelantikan pengurus cabang 1028 GMFK PPI Kabupaten Bandung Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pelantikan pengurus cabang 10 buat cabang generasi muda FKPPI Kabupaten Bandung Barat siap dimulai. Selamat, Barat siap. Lanjutkan. Lagu Indonesia Raya. Indonesia Himne FKPPI. Teks Pancasila siap. Lanjutkan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
Muda FKPPI. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bertekad mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, kami anggota Generasi Muda FKPPI bertekad akan berada di garis terdepan dalam menghadapi setiap ancaman yang akan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Tiga, kami anggota Generasi Muda FKPPI bertekad mengisi kemerdekaan dengan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Empat, kami anggota Generasi Muda FKPPI bertekad meningkatkan rasa solidaritas dan rasa persaudaraan serta mempertahankan persatuan dan kesatuan. Lima, kami anggota Generasi Muda FKPPI bertekad melanjutkan cita-cita juang para patriot bangsa dan meneruskan amal usaha TNI Polri. Sebelum kita laporkan, saya selaku Ketua Pemimpin dalam proses bicara dan pelantikan bagi kalian yang dilakukan. Siapa kita? Berkenaan dengan proses pusat di cabang 10 beberapa pengelolaan. Pertama adalah dasar pengadilan pusat pembunuhan berdasarkan agama berdasarkan dan beragama yang beruntung hasil munaslup kami melakukan pembentukan panitia bulan Januari 2022 sebenarnya tanggal 29 kami telah melakukan koordinasi dan penjelasan tersebut dan arahan dari kami dalam pelaksanaan kegiatan yang diadakan di Makodim Muhammad Rasulullah Cimahi. Selanjutnya dengan Ketua Barat Pak Biru Anggono SP dan
Alhamdulillah sesuai dengan masa satu dengan kakak Pak Iwan Segoro. Kemudian seluruh beberapa anggota dan usaha dalam proses penjauhan pendaftaran calon ketua lalu sampai akan kepada ketua terus saudara turun saudara dan terus harus melakukan pendidikannya. Cabang 1028 Generasi Muda FKPPI Kabupaten Bandung Barat periode 2022-2027. Pengurus Daerah 10 Generasi Muda FKPPI Jawa Barat. Surat keputusan nomor skep 22/PD 10/GM FKPPI /7/2022 tentang komposisi dan personalia Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Pengurus Harian Pengurus Cabang 1028 Generasi Muda FKPPI Kabupaten Bandung Barat masa bakti 2022-2027 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Komposisi dan personalia Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Pengurus Harian Pengurus Cabang 1028 Generasi Muda KPPI Kabupaten Bandung Barat periode 2022-2027 sebagaimana terampil dan merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam suatu surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2021 dengan pembina setempat serta pengurus daerah dan melaporkan tertulis segala kegiatan secara berkala kepada pengurus daerah 10 Generasi Muda KPPI Jawa Barat. Keempat, apabila kemudian hari terdapat beberapa kekeliruan atau perubahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sepenuhnya. Tanggal 30 Juli 2022 Kabupaten Bandung Barat masa bakti 2022 kasus Bandung Kepala Pengurusnya Dewan Penasehat Ketua Hensi Kurniawan, Wakil Ketua 1 Insinyur Abu Hidayat Yaknasir Nudi Awaludin HRP Jaya Cipta Dr. Anas Rasi Lantabulu S. Patri Dr. Anas Budi Prabowo S. Cipta hingga Pengurus Harian Ketua Didin Sumena S. Wakil Ketua Dadah Wakil Ketua 2 Ade Sumarna Dewi Ustadi Bendahara Erwin Satria Bendahara Wakil Bendahara Selvi Hendana dikeluarkan di Bandung Barat pada tanggal Generasi Muda KPPI Kabupaten Bandung Barat. Katakan memasuki tempat upacara.
Sebelum saya mati, saudara bersediakah saudara-saudara saya mati? Bersediakah saudara-saudara melaksanakan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan PO, nasi budaya KPPI dan peraturan pengurus daerah 10 nasi budaya KPPI Jawa Barat? Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya pertama Ketua PD nasi budaya KPPI Jawa Barat melantik saudara-saudara menjadi pengurus cabang BC 1028 Kabupaten Bandung Barat periode 2022-2027. Saya terima ketua panti ini. Mudah-mudahan KPPI bergerak lebih maju dan lebih sukses lagi. Terima kasih Ketua. Penandatanganan berita acara pelantikan. Ketua PD 10 Nasi Budaya KPPI Jawa Barat dan Ketua PD 1028 Nasi Budaya KPPI Kabupaten Bandung Barat serta para pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sehat kita. Yang terhormat Ketua PD 10 Jawa Barat, hari ini saya merasa bangga dari DPD RI Burga, terima kasih. Ada Pak Jokowi, terima kasih. Juga terlihat kelihatan ini ada Habib Maulana, terima kasih. Pak Kamarnya tidak bisa datang, diwakili Pak Habib, terima kasih. Juga yang terhormat kepada Komandan Petugas Kopassus atau yang mewakili dari Kapolri, dan juga ada KMP, terima kasih KMP, Laskar Merah Putih, Kembara, Sundawati, terima kasih saudara-saudaraku, dan Kapolri juga, terima kasih, dan para pengurus cabang 1028 KPPI yang saya hormati. Kalau pada sini ada para ketua PC Jawa Barat dari Bekasi Kota, terima kasih, dari Kota Sukabumi, dari Kota Barat, Karawang, Bandung itu, Garut, dan semoga satu-satu panjang. Ya, terima kasih saja gitu kan kesempatan ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih. Tidak lupa, mari kita panjatkan puja dan puji kehadiran Robi, yang mana pada kesempatan ini kami sudah melaksanakan musyawarah syarat. Ini semuanya berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah juga salawat dan salam. Pertama dan yang utama, kami tak berhenti bersyukur kepada
amanah ini akan saya laksanakan dan saya akan junjung tinggi generasi muda KPPI 2023. Lalu juga kepada pengurus cabang GMFK KPPI periode kemarin saya mengucapkan terima kasih, kepada pembina juga saya ucapkan terima kasih. Tanpa saudara-saudara saya atas nama ketua PC di Junet tidak akan besar. Tinggi-tingginya kepada Dandim 0609 Cimahi ini memberikan aura yang begitu luar biasa sekali. Kita berikan sesuatu untuk Dandim juga. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua menjadikan akan menjaga keutuhan NKRI demi tegaknya kesatuan dan persatuan di Indonesia ini. Terima kasih. Yang terhormat Dewan Pembina dan Pembinaan Provinsi Cimahi, Kabupaten Barat, atau yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Barat, Bapak Yang Kurniawan atau yang mewakili, yang terhormat Kapolres Kabupaten Bandung Barat atau yang mewakili, yang terhormat seluruh jajaran bertingkat pejabat Kabupaten Bandung Barat, yang terhormat seluruh jajaran organisasi masyarakat OKP Kabupaten Bandung Barat, yang terhormat para tokoh masyarakat dan para undangan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, yang terhormat seluruh jajaran pengurus cabang dan pengurus daerah, ketua-ketua cabang, ketua-ketua lain serta anggota GMF KPPI Jawa Barat yang saya banggakan. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya karena perjalanan saya dari Bosna ke Warsawa itu 2 jam setengah, dari Warsawa sampai ke Indonesia 17 jam. Jadi sebenarnya tadi malam jam 3 saya sudah tiba di Indonesia. Kebetulan pagi sudah ada yang ngantri di rumah, jadi sedikit agak telat ke Kabupaten Bandung. Agak lumayan padat di rumah. Mohon maaf sebelumnya saya. Puji dan syukur atas karya pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka musyawarah cabang ke-10 pengurus cabang 10 Kabupaten Bandung Barat. Perjalanan saya seminggu ini cukup panjang. Dari tanggal 25 kami berangkat dari Indonesia ke Poland itu 17 jam. Dari Poland memang lumayan panjang juga perjalanan kami, karena kami harus berkunjung ada utusan dari Indonesia dengan DPR RI untuk berkunjung ke salah satu pabrik truk yang ada hubungannya juga dengan melalui perjalanan. Jadi cukup lumayan panjang. Alhamdulillah semoga semua diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Proses musyawarah cabang 10 PC 10 Harapan saat ini adalah yang keempat kalinya dilaksanakan oleh para ketua-ketua cabang dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi kalau kita hitung dari jumlah cabang yang ada itu tinggal berapa lagi Pak Asep? 18 cabang total ya. Jadi yang baru terlaksana sekarang 4. Berarti tugas pengurus daerah ini cukup lumayan panjang perjalanannya. 9 unit ya. Oke, terima kasih Pak Wanda. Kemudian ada 6 cabang yang akan menerima mandat, sehingga total keseluruhan menjadi 22 cabang. Insya Allah ini semua menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus daerah untuk melaksanakan pembentukan cabang-cabang sehingga generasi muda KPPI Jawa Barat akan semakin kuat dan semakin besar. Tugas pengamanan pengurus daerah 10 GMF KPPI Jawa Barat tetap berkomitmen dan konsisten dalam melakukan konsolidasi dengan pengurus cabang sampai ke tingkat rayón untuk melaksanakan musyawarah cabang, musyawarah rayón dan pembentukan cabang
baru sesuai dengan mandat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan PO. Sesuai dengan amanah sebagai anak prajurit, kami akan tetap berusaha membantu serta menjalankan organisasi GMF KPPI yang eksekutif yang kita cintai bersama sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga dan PO. Sesuai instruksi dan arahan Bapak Pembina Panglima Kodam Jaya Siliwangi yang disampaikan melalui Ketua PDS 10 Jawa Barat kepada semua anggota KPU Jawa Barat, tetap bersemangat dan tetap mari kita bersinergi untuk melakukan hal yang positif, inovasi, ekonomi kreatif, mandiri, dan kepentingan anggota serta masyarakat pada umumnya. Ke depan kita akan mengalami tantangan berupa krisis pangan, musim kemarau, krisis ekonomi. Saya selaku Ketua PDS 10 Jawa Barat mengajak seluruh anggota KPPI untuk saling bahu-membahu, gotong royong, membantu masyarakat bersinergi dengan para pembina di wilayah kita masing-masing. Dewan Pembina, para anggota KPPI dan para hadirin undangan yang saya cintai, sesuai dengan amanah anggaran dasar rumah tangga PO dan PO organisasi untuk dapat menciptakan melahirkan karya-karya yang mampu ke depan dapat memimpin negara kesatuan Republik Indonesia, maka oleh sebab itu saya instruksikan kepada seluruh jajaran pengurus daerah 10 GMF KPPI Jawa Barat, pengurus cabang, pengurus lain untuk selalu belajar disiplin, membaca dan mengkaji anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan PO, sehingga bisa mengalami dan edukasi kepada para kader-kader kita yang akan datang. Tugas kita masih panjang, saling mengingatkan bukan saling menjatuhkan. Demokrasi tempat yang terbaik dalam ajang musyawarah rakyat atau musyawarah cabang hingga ke musyawarah daerah. Dan paling utama adalah komunikasi, namanya juga forum komunikasi. Jadi setiap permasalahan perlu dikomunikasikan sehingga mendapatkan keputusan yang demokrasi dan terbaik untuk organisasi dan organisasi kita independen sesuai dengan marwahnya. Sekali lagi saya menyampaikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran anggota GMF KPPI Jawa Barat agar tetap kuat militan 2024 sebentar lagi. Jadi tetap harus satu komando dan tujuan. Dan saya mengusulkan kepada jajaran selalu berkoordinasi dengan para pembina, para penasehat senior kita, agar organisasi yang kita cintai ini terbentuk sebagai organisasi eksklusif, intelektual dan independen, sehingga memberikan efek dampak yang positif terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tetap konsisten dan komitmen menjaga Pancasila serta menjaga seluruh yang terlibat sebagai dasar hidup negara Republik Indonesia dan menjaga seluruhnya NKRI. Akhir kata saya bersama Ketua Pengurus Daerah 10 KPPI Jawa Barat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pembina dan Komisi 09 Kapolres Kabupaten Bandung Barat yang sudah memberikan tempat dan waktu serta bapak-bapak yang sudah bersedia hadir dan semua undangan yang senantiasa memberikan waktu hadir dalam acara pesawat zakat dan pelantikan ke-10 Kabupaten Bandung Barat. Mari saya mengajak seluruh pihak kata Anus. Ini Anus itu bukan agama sedikit, bukan. Agus adalah anak prajurit GMF KPPI untuk para pemilih solid kuat militan. Demikian saya sampaikan pada ini. Hormatlah saya kata-kata yang yang kurang berkenan. Wassalamualaikum. FKPPI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah maupun inayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan pengurus baru dari GMF FKPPI Kabupaten Bandung Barat.
Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf, izin menyampaikan salam hormat Komandan Kodim 0609 Cimahi yang seyogyanya belum berkenan hadir, namun karena ada suatu hal dan beliau harus mengikuti kegiatan tersebut sehingga beliau memerintahkan saya untuk mewakilinya. Bapak Ibu sekalian, pelantikan pengurusan merupakan instrumen penting dalam suatu organisasi, tentunya untuk pelaksanaan kegiatan baik itu evaluasi maupun reorganisasi serta menyusun rencana kegiatan atau rencana kerja organisasi tersebut ke depan. Kepada pengurus baru Bapak Dini, kalau saya manggilnya Bapak Dini ini ganjil, belum senior saya pada belum lupa, tapi mohon maaf sekarang saya salib, kalau hapus dia. Ya Bu, itu suatu jaga bujangan, ya, saya pada tua, belum tetangga kami, ya, tapi belum terkenal dengan panggilan Bapak. Ya. Sampai sekarang coba, makanya kalau manggil Pak Dini itu saya agak sedikit heran ya kan, ini contohnya Bapak. Karena walaupun orang yang tua-tua di Kabupaten Bandung Barat ke depan pasti akan semakin baik. Hidup ekonomi. Bapak Ibu sekalian, saya juga Wakil Komandan berharap FKPPI Federasi Mudanya ini ke depan nantiasa bisa mengikuti dan mengawasi perjalanan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tentunya dengan memberikan sumbangsi pemikiran, saran maupun ide-ide yang terbaiknya untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, kami juga berharap generasi muda yang ini bisa menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi segala kemungkinan hakikat ancaman baik yang terjadi dari dalam negeri maupun di luar negeri. Kita lihat situasi dan kondisi saat ini, hakikat ancaman ini sudah semakin konflik ya, kita hadapi karena 2 pekan lagi berbentuk fisik ya, tetapi bisa merembes atau menusuk ke dalam media-media sosial yang kita pegang saat ini. Arif dan bijaksana dalam menggunakan medsos, ya kita juga pasti akan terbawa terkait dengan hakikat ancaman itu. Apalagi ke depan, ya, kita akan memasuki pesta demokrasi, ya, kita akan memilih ya, presiden, memilih wakil-wakil kita di DPR, termasuk di DPD, serta bupati dan wali kota. Harus kita milih untuk membentuk satu kesatuan yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya, saya juga berharap para generasi muda FKP ini bisa bersama-sama dengan TNI maupun Polri menjadi pojok untuk mengatasi segala macam bentuk kesulitan masyarakat kita yang ada di wilayah kita, dengan memberikan solusi-solusi terbaik, terobosan terbaik untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita di wilayah. Saya yakin dengan adanya sinergitas dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa, termasuk di dalamnya FKPI dan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Bandung Barat, negara kita akan menjadi kuat, akan menjadi negara tangguh, tentunya untuk menghadapi segala macam hakikat ancaman yang mungkin timbul, baik itu dari alam maupun dari sumber daya manusia yang datang dari luar dan dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama pemerintah negara atas nama Ketua Dewan Penasihat Bapak Haji Gunawan mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus cabang KPPI 28. Yang saya hormati Ketua KPPI Provinsi Jawa Barat yang perkenalkan langsung, yang saya hormati yang paling cantik juga sama dari Kapolres dari DPD RI. Terima kasih Bu Dewa yang hadir. Kami ini di Dewan untuk KPU dalam hadirinnya yang saya hormati sebagai saya juga tuan rumah di atas nama Bandi 0909. Terima kasih Pak Pasiter untuk presentasi terhadap persyaratan. Yang saya hormati juga dari Kapolres atau dalam mewakili Bu, terima kasih. Dan yang saya banggakan adik kami, anak kami, Pak Didi Kopra. Selamat Pak Didi dan teman-teman. Alhamdulillah ini hadir rekan-rekan mitra kerja pemerintah negara dari unsur Ormas, LSM dan OKP dan terkait lingkungan. Tadi di absen ada Pak David bisa berapa mana Pak David berdiri Pak David ada kan? Ya terima kasih ada dari LSM Laskar Merah Putih, terima kasih dari Pemuda Pancasila, dari PNPI dan para hadirin yang hadir di acara ini. Pertama-tama tadi saya sudah mendengarkan Pak Didi dan seluruh pengurus dan anggota KPPI mengulakan RKPPI Kabupaten Bandung Barat. Jadi jelas RKPPI Bandung Barat sudah bertekad untuk menjaga 4 pilar kebangsaan, melaksanakan 4 pilar kebangsaan. Satu, kita tetap teguh pendirian untuk mengawal Pancasila. Yang kedua, kita tetap teguh untuk mengawal perubahan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kita tetap teguh untuk mengawal Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman. Yang keempat, kita tetap teguh untuk menjaga NKRI menjadi satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju? Ini yang terjadi di dalam sekarang segala lini kehidupan sudah mulai terjadi disintegrasi bangsa. Dari mulai ras, sara, agama, ini yang terjadi. Semua rakyat kita untuk memecah belah NKRI ini. Maka saya harapkan kehadiran RKPPI menjadi garda terdepan untuk mengimplementasikan, melaksanakan darah kita pada darah Republik Indonesia yang telah merebut kemerdekaan dan demokrasi. Ini yang harus dicapai. Dan yang berikutnya, saya harapkan RKPPI dengan Ormas, OKP maupun LSM yang lain menjadi mitra terdepan untuk pemerintah. Jadi rekan-rekan itu menjadi mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi kita harus peka dengan kondisi existing yang ada di masyarakat kita. Ada 5 Pak Didi. 1, masalah pendidikan. 2, masalah kesehatan. 3, masalah ekonomi. 4, masalah infrastruktur. Dan yang 5, masalah pendidikan. Pembangunan itu hanya 5. Tugas kita adalah memotret kondisi existing masyarakat Papua Barat. Dia dan terlena. Tetap harus menjadi yang terdepan untuk mengingatkan para pemangku jabatan. Nah, ini kita tidak boleh disembunyikan sekarang. Semua permasalahan dengan kondisi chaosnya PKK, dengan kondisi tukin yang cuma 9 bulan, dengan kondisi gaji yang cuma 11 bulan, itu semua masalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Semangat. KPPI harus semangat ya. Yang saya hormati dan saya banggakan Adinda Ketua PD 10 Jawa Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan beserta sejajarannya ya, ini yang sudah dari kemarin ya. Seluruh jajaran PD 10 yang membimbing ini jalannya pemilihan Ketua PC 1028 ya, Kabupaten Bandung Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dandim yang selama ini dibantu oleh Bapak Presiden, yang alhamdulillah ternyata Bapak juga ini saya katanya jadi tadi sedikit diberitahukan bahwa saya ada ketua besar dari Polri. Yang saya hormati dan saya banggakan di sini ada dari Kapolres yang diwakili oleh ibu kita tercinta yang kita doakan untuk jadi Kapolres yang perempuan di gender ya. Yang saya hormati dan saya banggakan DLP Bupati Bandung yang telah diwakili tadi sama Api, setelah saya panggilnya Api yang ternyata keluarga besar juga Api. Alhamdulillah untuk saya kunjungan ke Kabupaten Bandung Barat, ternyata di sini Api ini memang terkenal juga, terkenal sebagai motivator ya. Didoakan Api juga bisa memimpin nanti di sini ya, memimpin di Bandung Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan dari dan Istiqlal kasus Bandung Jajar ya, alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya banggakan dan Musikal Saudara. Yang saya hormati dan saya banggakan dan Istiqlal ya. Nah, itu tidak. Bapak Camat Bandung Jajar yang kebetulan juga KPPI, keluarga besar KPPI. Bapak dari para ketua ya, para ketua ormas, OKP, OKK, dan juga KPPI yang sudah hadir, sudah Pancasila di perlihatkan hadir di tengah kita, pokoknya seluruh lah OKP, OKK, ormas yang ada di hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan saya banggakan juga dari pimpinan partai P3 ya Pak. Di sini juga banyak dewan tadi dari keluarga besar KPPI 28 yang menjadi dewan. Nah ini yang menjadi dewan kita sama dan tepuk tangan ya, KPPI udah banyak jadi ya. Yang saya hormati juga para pengurus yang baru ya, ketua yang baru saja dilantik oleh Pak Ketua PDI yang kita cintai, Kang Dirin atau yang terkenal tadi Bapak Jenderal, yang kepalanya yang tidak jadi jenderal, Pak Kota daripada ini benar-benar terkenal ya ini Kopral. Maka tadi Pak Kasiter bilang Kopralnya tidak naik pangkat, gak apa-apa jenderal nanti diwakili oleh Bapak Pusdik yang ada di sini, pembina di apa namanya ya, pejabat kepala hukum ya. Nah itu bilang bahwa kita ini harus menjadi pendingin terdepan, tapi ngadingin kita tuh berada di tengah-tengah, jangan jadi provokator, tetapi menjadi motivator untuk meluruskan apa-apa yang terjadi. Tadi yang dibilang adalah sudah amat adanya kontra, adanya provokasi ya yang ada di medsos. Nah, coba GMF KPPI itu menjadi penyejuk ya, menjadi penyejuk tapi rasional, karena GMF KPPI lahir dari kandungan para pejuang yang tentunya tidak mau dan tidak rela kalau bangsa ini terbelah dan terpecah. Saya sebenarnya dari pemerintah, Muspika, Muspida, dari masing-masing daerah dengan pelantikan kepengurusan
GMFKPPI 10/28 Kabupaten Bandung Barat. Dengan ini resmi saya nyatakan ditutup. Selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pahlawan yang telah gugur di medan perang dalam memperjuangkan NKRI. Ya Allah, hari ini telah selesai melaksanakan musdaq sekaligus pelantikan GMFKPPI 10/28 Kabupaten Bandung Barat. Semoga Allah berikan berkah dan kemuliaan kepada kami, bimbinglah kami dan arahkan kami ke jalan benar dan lurus yang ridho ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya statement dari beberapa pengurus daerah 10 GMFKPPI Jabar, termasuk Ketua Pengurus Cabang Kabupaten Bandung Barat yang sudah resmi dilantik pada periode 2022 sampai 2027. Selamat sore Pak, saya ingin bertanya tentang tadi setelah terpilih Ketua PC 10/28 Cabang Kabupaten Bandung, harapan Bapak sebagai Ketua PD 10 Jawa Barat, Pak? Ya, terima kasih. Harapan saya adalah sebagai Ketua PD GMFKPPI Jawa Barat, supaya ketua cabang yang baru ini bisa segera berkonsolidasi dengan rayon-rayon yang ada, meningkatkan lagi kerjasamanya, kader-kader yang baru, penting buat organisasi kita ke depan. Saya ingin bertanya sebagai pers dan sebagai masyarakat, dengan adanya GMFKPPI ini, sudah apa saja yang Bapak berikan kepada masyarakat? Sesuai dengan organisasi kita lebih arahnya ke pengkaderan dan sosial. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang terutama membantu kepada masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Tahun kemarin masa Covid kami memberikan 1,5 ton beras buat masyarakat ketika saat akan vaksin 2 bekerja sama dengan Pusdik Kopassus Batu Jajar. Dan saya ingin bertanya yang terakhirnya, yaitu keinginan harapan Bapak untuk generasi muda yang akan datang GMFKPPI yang masih muda, harapan dari Ketua GM seperti apa? Ya, harapan saya pada generasi muda saat ini harus lebih banyak kita belajar dalam arti secara teknologi digital. Ini tantangan buat kita, terutama di negara Indonesia ini banyak kader-kader kita yang belum memahami terkait dengan masalah digital. Nah, ini harus kita pacu lagi pada kader kita supaya lebih banyak belajar sesuai kemajuan zaman yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Setelah terpilih ini, pandangan Bapak untuk ke depan untuk GMFKPPI ini seperti apa? Terima kasih Bu. Pada prinsipnya kami diberikan amanah oleh teman-teman. Tentunya amanah ini akan kami junjung tinggi karena kepercayaan ini tidak 2 kali gitu kan.
kami akan membetulkan ketika kami program-program banyak tertunda. Mudah-mudahan kemarin kejadian pandemi ini kami tertidur selama 2 tahun ini. Tapi dengan bangkitnya hari ini, dengan adanya musyawarah cabang ini, mudah-mudahan program kami akan dilaksanakan, yaitu kami akan berkoordinasi dengan pemerintahan khususnya Bu, pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Tentunya kami juga tidak lepas daripada koordinasi dengan pembina, yaitu dari mulai Dandim sampai ke Kapolres. Mudah-mudahan program kami ini banyak sekali, kami akan lebih dekat lagi dengan masyarakat. Karena banyak program-program tertunda, mudah-mudahan ke depan kami lebih maju lagi Bu. Program apa saja yang sudah mengena di masyarakat kita, Pak? Kami insya Allah akan membantu masyarakat yang tertindas Bu, seperti bedah rumah gitu kan, rutilahu gitu kan, atau sembako dan lain sebagainya. Itu adalah program tahunan kami. Mudah-mudahan ke depan kami lebih dekat lagi dengan masyarakat, karena intinya yang namanya organisasi ini harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Kami akan menjadi aspirasi masyarakat. Tentunya kami juga di sini program-program ini akan kami laksanakan. Insya Allah kami akan membahas dulu rapat dulu pengurus Bu gitu kan, di mana rapat pengurus ini menjadikan sebuah konsolidasi yang lebih tepat, karena akan meluruskan dulu internal. Setelah internal beres, kami akan melaksanakan program-program yang tertunda gitu kan, yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Setelah terpilih Ketua PC 1028 GMF KPPI Kabupaten Bandung. Saya bersyukur pertama ya, selamat dan sukses Kang Didin. Memang selama ini Kang Didin kan bagus, loyalitasnya bagus, mengawal organisasi dengan baik, sehingga tidak ada ekses, ya bagus sekali lah. Dan untuk dilanjutkan 6 tahun ke depan ini sangat tepat oleh Kang Didin. Mudah-mudahan Kang Didin juga mampu membangun GMF KPPI di Kabupaten Bandung Barat ini benar-benar soliditasnya, ya jadi solid kuatnya. Nah itu yang menjadi moto daripada FKPPI, itu bisa dijalankan dalam keimplementasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah jadi intinya beliau sebagai pembina di PD 10 mengucapkan selamat dan sukses. Semoga semoga GMF KPPI 1028 ya ini teman-teman ini lebih menunjukkan eksistensinya dalam segala bidang kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Dan Bunda doakan dari GMF KPPI ini tuh menjadi panutan bagi seluruh masyarakat yang kita harus terdepan ya, memberikan bantuan, memberikan motivasi, memberikan support dalam hal semua lini kehidupan lah bermasyarakat, karena pada saat ini itu kan perlu sekali kedekatan antara GMF KPPI dengan masyarakat. Masalahnya kita dengan arus informasi ini banyak hal-hal yang tidak bertanggung jawab di era informasi ini luar biasa, sehingga hoax itu menyebar dan masyarakat gelisah. Nah di situ nanti GMF KPPI ini tampil sebagai penengah, sebagai juru informasi yang menenangkan mereka untuk kembali sesuai dengan tatanan yang seharusnya, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Karena modal dari GMF KPPI ini kan kita putra-putri TNI dan Polri yang tentunya kesehariannya adalah abdi negara. Nah, dan kita pun ya anak-anaknya juga jangan tinggal diam, tapi ayo kita bersama-sama membantu pemerintah ya, negara dan bangsa agar on track sesuai dengan harapan cita-cita para pendiri negara Indonesia, mewujudkan negara yang sejahtera, adil dan makmur. Itu saja. Yuk kita dalam semua lini GMF KPPI dimanapun berada, kita berjibaku bersatu padu mewujudkan harapan tersebut dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh GMF KPPI. Terima kasih.